Kementerian Kesehatan mengungkapkan hantavirus bukan kasus baru termasuk di Indonesia. Hantavirus dilaporkan kini telah masuk ke Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, virus terdeteksi pada puluhan orang di sejumlah provinsi. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 23 kasus penyebaran hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak 2024 hingga 2026. Sahabat sehat, baru-baru ini dunia dikejutkan dengan laporan wabah mematikan di atas kapal pesiar mewah MV Hondius. Bukan virus COVID-19, melainkan virus Henta. Hingga awal Mei 2026, WHO melaporkan 8 kasus, di mana 3 diantaranya berakhir dengan kematian. Angka kematian atau case fatality rate-nya mencapai 38% hingga 50%. Kabar ini langsung membuat pemerintah Indonesia siaga 1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa virus ini lumayan berbahaya. Saat ini, Kemenkes tengah memperkuat sistem screening di seluruh pintu masuk negara dan berkoordinasi intensif dengan WHO untuk menyiapkan deteksi dini lewat rapid test dan PCR. Apakah Indonesia terancam pandemi baru? Dan apa bedanya virus yang ada di kapal pesiar tersebut dengan kasus yang sudah ditemukan di Indonesia? Kita bedah tuntas di video kali ini. Virus Hanta adalah kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Penularannya bisa melalui urin, kotoran, atau air liur tikus yang terhirup dalam bentuk debu. Mengapa kasus di kapal MV Hondius begitu menghebohkan? Karena varian yang ditemukan adalah Andes virus ANDV. Berbeda dengan varian lain, Andes virus adalah satu-satunya jenis hantavirus yang terkonfirmasi bisa menular antar manusia melalui kontak dekat yang lama. Kasus pertama diduga berasal dari seorang penumpang pria yang terinfeksi saat melakukan aktivitas di Argentina atau Chile sebelum naik kapal. Tragisnya, virus ini menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome HPS yang menyerang paru-paru secara cepat. Bayangkan, penderita bisa mengalami sesak napas berat hanya dalam hitungan hari setelah gejala awal muncul. Mungkin kalian bertanya, apakah virus ini sudah ada di Indonesia? Jawabannya, ya, tapi beda varian. Sejak tahun 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026, Kemenkes mencatat ada 23 kasus positif hantavirus di Indonesia dengan 3 kematian CFR 13%. Varian yang dominan di Indonesia adalah Soul virus yang menyebabkan hemorrhagic fever with renal syndrome HFRS atau demam berdarah dengan sindrom ginjal. Gejalanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri tubuh, hingga gangguan fungsi ginjal. Meskipun tingkat kematiannya lebih rendah dari varian Andes, sekitar 5-15, kita tetap tidak boleh meremehkannya. Sebaran kasus di Indonesia tercatat di Provinsi Jawa Timur, di Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, hingga NTT. Untuk mencegah masuknya varian mematikan dari MV Hondius, Kemenkes telah menyiapkan benteng pertahanan. Pertama, screening gejala di pintu masuk negara menggunakan thermal scanner dan aplikasi pemantauan kesehatan. Kedua, penguatan laboratorium. Menkes menyatakan bahwa infrastruktur PCR kita sudah sangat siap karena warisan pandemi COVID-19. Kemenkes sedang menyiapkan reagen PCR spesifik dan opsi rapid test agar deteksi bisa dilakukan lebih cepat di lapangan. Ketiga, sistem rujukan. Sudah ada 198 rumah sakit dalam jejaring infeksi emerging dan 21 rumah sakit sentinel yang siap mendeteksi potensi kasus lebih awal. Kemenkes juga terus menunggu guidance atau pedoman terbaru dari WHO untuk memastikan standar pemeriksaan kita sesuai dengan protokol internasional. Kesimpulannya, meskipun risiko global menurut WHO masih rendah, kewaspadaan adalah kunci. Pemerintah sudah bergerak memperkuat screening dan laboratorium. Tugas kita adalah menjaga kebersihan rumah dari gangguan tikus.
Bagaimana menurut kalian? Apakah lingkungan kalian sudah bebas tikus? Tulis di kolom komentar ya.